Nah, itu tentu kita bisa melihat bahwa dalam diskursus itu bukan berarti Pak Presiden itu, Pak Prabowo itu anti pada demokrasi. Saya melihat ini bahwa ada gap dari keinginan dia, tapi beda dengan rejim sebelumnya. Kalau rejim sebelumnya itu tidak ada idealnya untuk membela masyarakat, membela rakyat miskin dan lain-lain. Kalau ini ada, ya, cuman satu itu ada problem dari 3 contoh saya tadi. Orang udah berpikir, oh Prabowo akan menjadi presiden dengan kudeta merangkak, dan itu terjadi sekarang. Nah, maksud saya itu artinya, ya, ini memang ada problem kemudian ketika apa? Ketika dia pasti kan ada deal, ada janji-janji, ya kan, dan lain-lain. Itulah yang memang membuat sedikit agak lambat ini speednya itu. Karena apa? Karena dari masa lalu itu pasti menuntut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas. Ya, sobat RH sekalian, tidak salah lama Syahganda Nenggolan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi saudara sekalian, Bang Ganda ya, itu protes. Kok saya tidak pernah lagi diundang di RH Channel langsung, ya kan? Live. Karena diprotes langsung dijawab. Ya udah kalau begitu kita ke RH Channel malam ini. Jadi tadi ada pertemuan, langsung kita geret ke sini. Dan karena ini digeret Bang Ganda, jadi are you ready untuk menjawab apapun yang saya tanyakan. Jadi Bang Ganda ya, the first question is, sehat Bang ya? Alhamdulillah, waras, yang penting sehat, waras. Tapi jangan terlalu jauh sini Bang. Oh iya, karena kita live ya. Ini bisa gini, udah bagus. Boleh, nggak apa salah. Yang penting ini di dekat ya. Bang Ganda ini kayaknya berperan ganda sekarang. Sesuai nama ya? Sesuai nama. Jadi dulu orang mengenal Bang Ganda sebagai tim sukses Anies Baswedan. Tetapi sekarang sepertinya ya tidak relevan lagi yang namanya Pilpres. Tetapi sekarang sepertinya mendekat pada kekuasaan. Atau jangan-jangan sudah menjadi bagian dari kekuasaan. Karena orang mengenal, wah ini Bang Ganda dekat sekali sama Dasko. Tapi Rocky juga dekat juga ya. Kemudian Syahganda, kemudian Jumhur Hidayah dekat juga. Ini triserangkanya. Silakan Abang lakukan klarifikasi awal sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Silakan Bang. Apa yang mau diklarifikasi? Soal sudah menjadi bagian dari pemerintahan dan dekat dengan Dasko. Ya, saya tidak bagian dari pemerintahan tentunya, karena saya ini orang di luar sistem kan, dan ini adalah bagian dari hidup saya ya, hampir 80% perjalanan hidup saya itu di luar kekuasaan. Jadi saya itu bukan bagian dari kekuasaan. Yang kedua, soal dengan Dasko itu saya ini tidak punya kedekatan spesifik juga. Ya, tapi ya saya ini berusaha pikiran-pikiran saya itu untuk didengar oleh mereka ya, yang berkuasa itu, baik melalui Dasko khususnya maupun melalui beberapa menteri-menteri yang atau wakil menteri yang mungkin saya kenal dan mereka tahu saya itu dari dulu suka berpikir, ya kan. Nah, selama 10 tahun di era Jokowi kan saya nggak pernah bisa berpikir. Menulis, ya betul berpikir. Berpikir tidak, ditahan dia. Ya, ditahan dia di penjara sama Jokowi. Kenapa? Karena dulu Jokowi nggak punya pikiran kan, saya selalu bilang itu. Nah, di zaman Prabowo yang bacanya bukunya itu buku-buku yang hebat sekali, ya itu tentu saya harus coba memberikan sumbangan pemikiran. Jadi itu aja sebenarnya konteksnya dengan Dasko atau dengan menteri-menteri atau wamen yang terkait dengan pemerintah sekarang. Itu ini saya klarifikasinya. Oke Bang ya, tetapi bagaimanapun saya lihat Abang sering sekali memberikan apresiasi kepada pemerintah sekarang dalam tulisan-tulisan. Itu nggak ada masalah. Tetap saya ingin bertanya mengenai perspektif seorang Syahganda. Kita mulai dari Prabowo dulu. Yang namanya mengkritik kan tentu saja banyak sekali yang bisa kita kritik ya. Betul. Dan Prabowo kayaknya mulai tidak senang dengan orang yang mengkritik. Itu satu pertanyaan saya. Apa iya Prabowo kelihatannya mulai tidak senang dengan orang yang mengkritik dan tidak mau berjiwa dan bersikap demokratis. Udahlah, kita nggak usah terlalu demokratis. Kalian enak saja cuma omong-omong doang. Ini kita bernegosiasi dengan Amerika Serikat itu sudah baik. Kira-kira kurang lebih begitu yang saya baca di pemberitaan media. Lalu tentu berikutnya ya, bagaimana pandangan Abang secara global terhadap pemerintahan Prabowo ini yang
banyak sekali memunculkan pertanyaan. Nanti pertanyaan-pertanyaan kita bisa lanjutkan. Silakan Bang. Ya, kalau saya ambil contoh 3 hal ya. Yang pertama yang ketika Prabowo melakukan satu judgement bahwa Indonesia gelap dulu ya dalam pidato dia kemarin di Klaten ya atau di Solo itu ditunggangi ya, misalnya kayak gitu, dan kemudian orang-orang mahasiswa akan demo tanggal 28 saya dengar 28 Juli dengan tema baru Indonesia Cemas dan itu sudah nyebar kan di mana-mana. Mahasiswa akan demo istana karena mereka tidak terima dengan dengan pernyataan Pak Presiden. Nah itu tentu kita bisa melihat bahwa dalam diskursus itu bukan berarti Pak Presiden itu Pak Prabowo itu anti pada demokrasi ya, karena kita melihat berbagai kasus mahasiswa yang ditangkap oleh polisi ya, bahkan terakhir mahasiswa ITB anak perempuan seni rupa ITB itu yang dia itu dianggap meme-nya itu menghina Prabowo ya waktu itu, tapi kemudian kenapa? Prabowo dan Jokowi. Iya, Prabowo dan Jokowi, dan kemudian Prabowo itu memperlihatkan melalui jejaring dia ya Pak Dasko dan Pak Habibur Rahman mengeluarkan anak itu. Dari banyak sekali yang ditangkap-tangkepin oleh polisi, karena polisi ini kan memang culture-nya ini semenjak 10 tahun era Jokowi, mereka kebiasaan nangkap orang. Jadi tidak biasa lagi dengan Undang-Undang 1998 tentang kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Undang-Undang 45 bahkan. Oh iya, tapi yang paling ini kan kita yang mengalami masa Orde Baru, kita kan merasa ada mulai suara bebas, berorganisasi bebas kan 1998, zaman Habibie kalau nggak salah saya. Nah itu sudah dilanggar banyak oleh kepolisian di zaman Jokowi. Nah di zaman ini kan kita lihat ketika itu keterusan, Prabowo berusaha untuk mengkoreksi itu. Nah jadi saya melihat bahwa Prabowo itu bagaimanapun masih ada harapan bahwa dia membuka diri pada kritik dan membuka diri pada media, bahkan mengundang jurnalis beberapa kali untuk dialog dengan dia. Nah yang kedua misalkan contoh program, yang tadi kan contoh soal demokrasi ya, penunggangan apa segala. Contoh soal program, ya misalkan beberapa program-program Prabowo yang dia klaim sebagai sebuah keberhasilan, ya itu memang susah ngukurnya. Ya, ngukurnya itu misalnya kayak makan bergizi gratis ya, itu karena program baru, program baru yang tidak bisa dibandingkan, kecuali dibandingkan dengan pencapaian ideal. Ya, misalkan sekarang kan baru 5%. Klaim Prabowo 6 juta orang yang baru diberi makan bergizi, padahal menurut saya sih masih sekitar 5 juta ya. Nah itu memang susah karena belum ada tandingannya di masa lalu atau di negara lain sebuah sukses seperti itu. Tapi dari segi idealnya, ya memang Prabowo ini punya cita-cita untuk menghancurkan stunting kan, ke gizi buruk apa segala. Bahwa itu ada kelemahan implementasi sehingga misalnya saya dengar kemarin dari pemainnya itu ada 6.000 yang mengantri untuk jadi mitra dari Badan Gizi Nasional yang online, yang belum ada balasan-balasan tentang tentang permohonan untuk menjadi rekanan itu misalkan. Nah ini memang ada problem di implementasi. Ya. Jadi memang di situ kita harus berpikir bahwa antara idealnya dengan implementasi memang ada gap kan gitu ya kan. Ini yang penting dicatat. Nah yang ketiga misalkan kalau kita lihat misalkan gerakan Prabowo untuk untuk sekolah ya misalkan pendidikan sekolah rakyat untuk gratis apa segala. Jadi ada effort dia untuk memang menerobos agar rakyat miskin ini bisa mengakses pada dunia pendidikan ya, baik sekolah miskin ya maupun beberapa program-program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sekolah. Misalnya saya melihat ini bahwa ada gap dari keinginan dia, tapi beda dengan rejim sebelumnya. Kalau rejim sebelumnya itu tidak ada idealnya untuk membela masyarakat, untuk membela rakyat miskin dan lain-lain. Kalau ini ada, ya, cuman satu itu ada problem dari 3 contoh saya tadi. Satu itu ada problem di mana laporan-laporan itu menurut saya kepada Pak Prabowo masih ABS, asal Bapak senang, ya kan, sehingga dia itu misalkan tiba-tiba menuduh gerakan mahasiswa ini atau gerakan kemarin Indonesia Gelap ditunggangi. Padahal menurut saya dari riset yang saya melakukan riset secara serius tentang Indonesia Gelap itu sebenarnya koeksistensi. Ya koeksistensi masih gini, gerakan itu ada murni awalnya. Tapi kebetulan mungkin ada orang-orang yang anti Prabowo karena mungkin tanahnya dirampas, hartanya dirampas, dijadikan agrinas dan lain-lain, konglomerat hitam ini. Ya dia kemudian wajar dong menunggangi. Ya kan itu di mana-mana di politik begitu. Gitu. Nah jadi itu memang ada satu gap information. Yang kedua gap antara kemampuan
Ya. Ya, kemampuan Prabowo untuk merealisasikan ide-idenya. Karena apa? Karena dia kan dijalankan satu, uang terbatas. Sekarang memang penerimaan negara berkurang. Ya kan sekarang ini. Kemudian kapasitas institusionalnya ini tidak begitu bagus. Ya. Dia mewarisi rejim rejim Jokowi yang korup di mana-mana. Ya kan kita itu kan sampai kemarin tuh indeks persepsi korupsi dia kan zaman Jokowi itu sampai paling rendah lah sepanjang sejarah, kalau nggak salah 34. 34 itu adalah prestasi di zaman SBY yang tertinggi. Lalu kan harusnya kan trennya naik-naik terus sampai 40, tapi setelah 40 itu turun dan bahkan sampai balik lagi ke era SBY 34. Tapi beda, SBY 34 itu belum di-adjust. Ya itu jadi zaman SBY 34 itu 34 yang tinggi, bukan 34 yang di-adjust. Nah 34-nya Jokowi itu 34 rendah. Sepanjang sejarah itu semua tahu bahwa di era Jokowi lah korupsi terbesar di Republik Indonesia. Nah korupsi ini kan jadi budaya, bukan hanya lagi kejahatan struktur, tapi kejahatan budaya. Misalkan lihatlah hari ini ada berita 20 kepala desa ya dilahat di kampungnya Bursa Sarnubi, teman saya itu sekarang ditangkap sama kejaksaan karena kasus apa? Karena kasus korupsi desa, dana desa. Bayangkan kalau ini menjadi sandaran Presiden Prabowo, ya warisan dari masa lalu Jokowi ini, untuk membangun koperasi desa Merah Putih 80.000, sementara kepala desanya itu kepala desa yang banyak jadi tersangka, ini kan juga akan sulit buat Presiden untuk antara ideal yang dia inginkan dengan kenyataan. Ini problem kedua, tadi ada gap, ada ini ada gap dalam sisi kapasitas. Nah, yang ketiga ini karena ada masalah di mana Presiden ini masih banyak diganggu oleh rejim Jokowi. Ya kan, yang ingin terus mendominasi. Jokowi dengan oligarkinya kan selalu berusaha. Ya, menurut saya misalkan kayak kemarin mereka, menurut saya Budi Ari sama teman-teman PS itu kan men-setting agar Prabowo bisa datang ke Solo itu dengan membuat acara peresmian Koperasi Desa Merah Putih di Klaten. Kenapa pilihannya di Klaten? Pada saat di Solo misalkan ada acara ulang tahun atau kongres ke-5 PSI misalnya seperti itu. Mereka selalu berusaha membuat Prabowo ini masuk dalam jebakan. Bukan jebakan sebenarnya, maksudnya dalam ring mereka gitu loh. Nah, ini yang Prabowo kadang-kadang memang kurang mengerti bahwa selama dia tidak kuat untuk menerima, untuk menolak pengaruh dari Jokowi ini, maka persepsi rakyat akan terus mengatakan bahwa cita-cita ideal Prabowo itu pasti kandas. Karena apa? Karena selama dia berkawan dengan Jokowi, ya maka itu orang menyatakan dia berkawan dengan yang disebut OCCRP itu adalah koruptor nomor 2 terbesar di dunia gitu. Nah, ini kan bahaya gitu. Jadi orang agak hopeless gitu. Oke, Bang. Orang tentu bertanya ya mengenai Prabowo ini. Dia ini pemimpin kuat atau pemimpin lemah? Ya, kalau menurut saya sih kalau dia bisa jadi presiden dengan cita-cita yang ideal ya, seperti yang dia sampaikan dalam bukunya Paradoks dan Indonesia Paradoks, dan kemudian buku-buku yang dia baca itu kan buku-buku berkualitas tinggi semua ya, Gospel, kemudian Ray Dalio untuk bagaimana bangsa itu bubar ya. Saya dapat kirimannya ada sekitar 10 atau 20 buku-buku yang sudah dikuasai oleh Prabowo. Itu buku-buku yang menurut saya itu sampai mati pun Jokowi nggak akan pernah mengerti tentang buku-buku itu karena dibacanya kan Sinchan gitu ya. Nah, artinya saya mau bilang itu dia itu memang orang kuat. Dia jadi presiden dengan ide, dengan cita-cita yang sesuai dengan proklamasi gitu loh. Oke, jadi kalau misalnya kita bicara, kita ini bisa berharap nggak sama Prabowo? Ya menurut saya harus berharap. Harus berharap karena pertama kalau itu kan harus memang ya. Maksudnya gini suit atau das silent. Mas. Karena gini, maksudnya gini. Kan kita ini percaya bahwa Indonesia ini dari zaman feodal, zaman kolonial ya, ratusan tahun lalu itu. Memang semua itu elit-elitnya itu kan elit-elit mayoritas ya, elit korup. Ya kan, baik zaman kerajaan Amangkurat, kerajaan-kerajaan di seluruh Indonesia itu kan memang korup, gampang disogok sama kolonial dan lain-lain. Itu kan memang mentali udah begitu gitu loh. Jadi kalau kita dapat orang yang dia itu misalkan seperti Soekarno mau menyelamatkan Indonesia ya, Tan Malaka, kemudian Syahrir, Natsir apa semua. Ini kebetulan Prabowo sama seperti orang itu. Ya, dia punya cita-cita itu. Tapi kan memang persoalannya itu orang yang punya cita-cita itu belum tentu dia mampu melaksanakan cita-citanya.
Nah, dapat orang yang punya cita-cita udah susah seperti Prabowo ini. Itu jadi ada dua hal. Satu, mendapatkan pemimpin seperti Prabowo yang punya cita-cita untuk bangsanya. Itulah yang harus kita apresiasi dulu. Kita jadi mas itu betul-betul harus. Nah, jadi pertarungan kita adalah pertarungan kekuatan jahat dan kekuatan baik. Kekuatan jahatnya adalah kekuatan Jokowi dan kawan-kawannya yang untuk mempengaruhi Prabowo. Dan kita kekuatan baik juga harus berusaha mempengaruhi Prabowo untuk dia itu lebih kuat berada pada sisi orang baik ini gitu loh. Oke, kita satu-satu bedah ya. Mulai dari awal, ketika Prabowo menyusun kabinetnya, orang berharap bahwa betul-betul sampai tanggal 20 Oktober itu akan ada pesta. Lepas selama 10 tahun dari rezim Jokowi. Tapi yang terjadi ternyata 17 menteri itu berasal dari zaman Jokowi atau dari saku Jokowi, dan kelihatan bahwa mereka masih mendemonstrasikan ketaatan mereka pada Jokowi misalnya. Orang bertanya, kok bisa begitu ya Prabowo? Coba bang, why? Kemudian justru orang-orang era Jokowi itu diangkut semua dan bahkan dipuji-puji lagi sama Prabowo kan? Wah, ini bagus, punya bapak, nanti akan saya pakai juga. Saya tidak ada evaluasi, saya puas dengan kinerja menteri-menteri saya. Padahal kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi itu belum sampai angka 5%, bahkan kurang 4,7 sekarang. Iya, 4,7 sekian persen. Padahal kalau 5% saja itu prestasi Jokowi. Prestasi SBY rata-rata 6% kan begitu. Dan sekarang kita tidak bisa lagi mengklaim bahwa ada COVID dan lain sebagainya. Tapi kalau ada warisan masa lalu yang buruk, ya pemerintahan sebelumnya selalu ngomong begitu. Jokowi pun ngomong, kita dari situasi yang tidak ada pilot, ya kan? No pilot. Makanya Jokowi kemudian membangun sesuatu yang tidak dikerjakan SBY. Selalu ada klaim begitu. Bagaimana menurut abang? Ya, kan dari zaman Belanda saya udah bilang tadi. Ya, kalau ada orang baik seperti Pangeran Diponegoro, dia kan pangeran. Ya, itu kan kemudian Belanda akan merekayasa supaya dia itu dihancurkan karirnya. Ya kan? Itu kan selalu begitu. Kalau yang Amangkurat 1 misalkan, Amangkurat 1 kan dia masih baik, tapi Amangkurat 2 kan udah jelek. Jadi selalu ada kolaborasi antara para kapitalis dan penjajah kolonial dulu untuk menghancurkan orang-orang baik. Karena kalau orang-orang baik ini muncul, maka itu kekuasaan aset negara bangsa ini untuk rakyat itu terjadi. Sementara orang-orang ini kan nggak mau dong, dia pengen ngerampok kan. Nah, inilah makanya kemunculan Prabowo ini dari tahun 2004 bahkan 1998 dia dihancurin. Karena apa? Karena dia dianggap sebagai orang yang ideolog dan idealis dari bapaknya udah begitu. Nah, jadi wajar dia itu menghadapi satu konspirasi hitam untuk menghancurkan dia. Nah, ketika dia sekarang masuk menjadi presiden melalui jalan merayap, ya, merangkak. Kalau orang bilang kudeta merangkak, kan ini kan nggak istilah kudeta merangkak waktu dia diajak di Kemenhan dulu. Orang udah berpikir Prabowo akan menjadi presiden dengan kudeta merangkak, dan itu terjadi sekarang. Nah, maksud saya itu artinya ya ini memang ada problem kemudian ketika dia pasti kan ada deal, ada janji-janji, ya kan, dan lain-lain. Itulah yang memang membuat sedikit agak lambat ini speednya itu. Karena apa? Karena dari masa lalu itu pasti menuntut. Ya, orang sekelas Budi Ari aja misalkan, yang orangnya paling dipercaya Jokowi, yang sudah dinyatakan di pengadilan dia terima uang, terlibat judol gitu, judol yang ada konspirasi korupsinya karena dia menjual ini negara kan, proteksi negara kan gitu. Sebagai menteri, kemudian dalam majalah Tempo misalkan mengatakan kemarin yang per hari ini, kenapa Budi Ari bekas aktivis tidak belak-belakan buka-bukaan, jangan sampai masuk penjara sendiri. Itu kan Tempo hari ini nih yang sekarang, majalah Tempo. Banyak lagi gitu. Itu aja nggak bisa cepat diselesaikan oleh Prabowo. Karena apa? Karena ada problem yang Prabowo ini merangkak gitu loh masuk kepada kekuasaan. Tapi apakah cara merangkak ini adalah cara yang salah? Menurut saya itu memang cara yang benar dia juga. Karena kalau dia bertarung seperti Anies yang dimana saya juru bicaranya, itu langsung dipatahkan di tengah jalan gitu loh. Nggak pernah sampai Anies di kekuasaan itu gitu loh. Oke.